Halo, selamat datang di channel YouTube Mahapati Channel. Di sini saya akan membagikan langkah-langkah melaporkan pajak tahunan secara online lewat situs DJP Online menggunakan handphone Android, sehingga harapannya teman-teman bisa melakukan pelaporan secara mandiri. Tetapi sebelum memulai pelaporan, pastikan teman-teman sudah mendapatkan form SPT tahunan seperti ini sebagai dasar untuk membuat laporan. Baik, kita mulai sekarang. Pertama, buka dulu browser yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memakai Chrome. Teman-teman bisa memakai Opera, bisa memakai UC browser atau yang lain sejenisnya. Kemudian kita ketikkan DJP Online. DJP Online. Kita cari. Nah, akan muncul situs yang paling atas ini, DJP Online, untuk pelaporan pajak. Kita tutup saja ini. Di sini ada kotak-kotak. Yang pertama untuk mengisi nomor NPWP, yang kedua untuk mengisi kata sandi, yang ketiga ada kode keamanan. Kita isikan. Jika sudah, kita masukkan kodenya dan klik login. Nah, setelah login, ini akan muncul kartu elektronik NPWP yang berisi identitas teman-teman semua. Selanjutnya, sebelum melakukan pengisian pada SPT ini, kalian cek dulu nomor HP dan emailnya apakah ada perubahan dengan cara mengeklik profil saya di bagian pojok kanan atas ini. Jika email dan nomor HP kalian sudah sesuai, maka selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan pelaporan SPT tahunan ini dengan cara mengklik menu lapor di daftar menu yang sudah kalian klik tadi. Selanjutnya akan muncul menu tampilan e-filing, e-form, dan riwayat pelaporan pajak yang sudah teman-teman laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk melakukan pengisian SPT online ini, teman-teman bisa klik e-filing. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik menu e-filing. Di sini kita akan melihat petunjuk pengisian. Teman-teman bisa membacanya, mulai dari lihat SPT, kirim ulang BPE, lihat BPE, dan upload ulang lampiran. Di bawahnya, kita akan melihat riwayat pelaporan tahun sebelumnya. Nah, ini sepertinya teman saya sudah melakukan pelaporan pajak tahun 2020 di tahun 2021 ini. Langkah-langkah untuk melakukan pengisian yang pertama adalah klik tombol buat SPT. Selanjutnya akan muncul halaman formulir SPT. Di atasnya kita baca dulu petunjuk pengisiannya. Setelah itu kita mulai mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jika teman-teman punya usaha atau pekerjaan bebas, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Bagi suami istri yang pajaknya dilaporkan secara terpisah atau pisah harta, bisa mengklik ya. Jika tidak, bisa tidak. Ini biasanya untuk suami istri yang sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan tersendiri. Kemudian untuk penghasilan bruto selama 1 tahun, jika melebihi 60 juta maka pilih tidak, jika kurang dari itu pilih ya. Untuk memastikan berapa besar jumlah penghasilan bruto, teman-teman bisa mengecek sendiri di rincian lembar SPT tahunan yang teman-teman telah terima dari kantor pajak. Kemudian untuk metode pengisian formulirnya, di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan bentuk formulir, yang kedua dengan panduan, dan yang ketiga dengan cara mengupload data SPT. Di sini kita akan menggunakan metode panduan karena menurut saya ini yang paling mudah. Langsung saja kita pilih panduan.
lalu klik kotak kuning yang muncul. Ini adalah tampilan sesudah kita mengeklik kotak kuning tadi. Di sini ada data tahun pajak dan status SPT yang akan kita kerjakan nanti. Kita pilih dulu tahunnya, tahun 2020. Untuk status SPT, kita pilih normal karena kita akan melakukan pembuatan laporan pertama kali. Nah, untuk yang pembetulan, ini untuk merevisi laporan sebelumnya, misalnya kalau kita melakukan kesalahan dalam pengisian, sehingga kita harus melakukan pembetulan. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian. Nah, di tahun 2021 ini, untuk pelaporannya sudah ada pembaruan, yaitu dengan adanya data yang sudah tersimpan, sehingga untuk teman-teman yang di tahun-tahun sebelumnya mengisi data dengan secara manual, di sini datanya sudah diisi oleh pihak pajak, sehingga kita hanya perlu konfirmasi saja dan mencocokkannya dengan lembar SPT tahunan. Ini adalah data yang sudah tersimpan, berisi nama pemotong, NPWP pemotong, nomor bukti, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cocokkan dengan lembar yang ada. Paling penting adalah jumlah pemotongnya harus sesuai. Di lembar selanjutnya adalah penghasilan neto dalam negeri selama 1 tahun. Ini teman-teman juga harus cocokkan dengan lembar yang ada, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Jika terjadi kekeliruan, nanti pada akhirnya akan terjadi selisih. Yang bagian penghasilan ini langsung saja, karena teman saya tidak punya usaha, jadi kita pilih saja tidak. Yang ini juga tidak, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lanjut. Kemudian yang ini juga tidak ada, kita pilih tidak. Lanjut. Nah, pada lembar selanjutnya kita diminta untuk mengisi harta yang kita punya. Untuk menambah data harta yang kita punya, kita klik tombol tambah atau yang ada tanda plusnya itu. Kita klik, kemudian kita isi kode hartanya. Di sini ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, kemudian saham, reksadana, kemudian alat transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa mengisi dan memilihnya sendiri. Nah, sebagai contoh, kita akan menggunakan kode harta sepeda motor saja. Kita pilih sepeda motor. Kemudian nama hartanya coba kita pilih Honda Vario 150 cc. Kemudian tahunnya kita isi tahun 2019. Harga perolehannya misalnya 25 juta rupiah. Kemudian keterangannya kita isi tunai atau kita beli dengan kredit, silahkan diisi di sini. Jika sudah selesai, silahkan klik simpan untuk menyimpan data pertama harta yang kita punyai. Nah, selanjutnya untuk menambahnya silahkan diulangi seperti yang tadi. Agar teman-teman tidak banyak mengetik dan menambahkan lagi, teman-teman bisa melihat harta pada tahun lalu dengan klik tombol di sebelahnya itu. Jika sudah, kita lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data utang kita jika kita punya. Jika tidak, kita pilih tidak saja. Jika iya, kita pilih iya, kemudian kita masukkan data utang. Caranya sama seperti kita memasukkan data harta kita tadi. Selanjutnya untuk yang sudah menikah, kita diminta untuk memasukkan data tanggungan. Di sini data tanggungan yang dimaksud adalah data keluarga, data istri, data anak 1, data anak 2, dan seterusnya. Bagi yang belum menikah, maka kita pilih saja tidak. Untuk pengisian data keluarga,
Ini bisa kalian lakukan seperti kalian tadi memasukkan data harta. Bedanya di sini ada nama, ada nomor NIK, terus hubungan keluarganya apa, misalnya istri atau anak. Kemudian kita isi pekerjaannya, dan kemudian kalau sudah selesai kita pilih simpan. Untuk data keluarga, sebagian besar masih sama dengan tahun sebelumnya, atau paling tidak kita cuma menambah atau mengurangi satu orang saja. Jadi kita cukup mengklik tanggungan pada SPT tahun lalu jika itu masih sama dengan tahun sekarang. Kemudian lanjut. Jika teman-teman punya kewajiban untuk membayar sumbangan keagamaan atau zakat, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Kemudian selanjutnya kita mengisi data status kewajiban perpajakan suami istri bagi yang sudah kawin. Kalau yang belum kawin ya pilih tidak kawin. Untuk yang sudah menikah, ini biasanya untuk yang punya anak satu diisi satu orang, untuk yang punya dua diisi dua orang, yang tiga orang. Selanjutnya, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24? Jika tidak, tidak. Jika ya, pilih ya. Sepertinya ini tidak. Lanjut saja. Ini tidak ada juga. Kita lanjut. Di halaman ini kita akan diperlihatkan oleh ringkasan dari beberapa nominal yang kita konfirmasi dari data yang sudah dimasukkan oleh pihak kantor pajak, sehingga kita di sini tinggal mengeceknya saja. Apakah ada pengurangan atau kelebihan pajak yang akan kita bayar? Nah, kalau ada yang kurang atau lebih bayar, kita akan tulis di sini. Tapi jika tadi sudah nihil, berarti kita sudah benar dalam mengisinya. Semua pertanyaan sudah kita jawab, kemudian kita klik setuju dan lanjut. Di halaman terakhir ini kita diminta untuk melakukan verifikasi data dengan cara memasukkan kode verifikasi pada pilihan email atau SMS. Teman-teman bisa memilih salah satu di antaranya untuk mengirimkan kode verifikasinya untuk dimasukkan kembali ke halaman ini. Selanjutnya kita buka email kita, kemudian kita akan mendapatkan sebuah kode verifikasi yang dikirimkan ke email kita dari e-filing@pajak.go.id. Kode yang akan kita masukkan adalah 6 digit huruf dan angka ini, kemudian kita copy dan masukkan kembali ke DJP online. Jika sudah kita masukkan, maka kita tinggal klik kirim SPT. Sebagai indikator bahwa kita sudah selesai dalam melakukan pelaporan pajak secara online, maka kita akan mendapatkan sebuah email dari e-filing lagi yang berisi tentang bukti penerimaan elektronik mengenai penyampaian pajak secara online ini. Baiklah teman-teman, itulah contoh cara pengisian pelaporan SPT secara online yang bisa Anda lakukan secara mandiri dengan handphone pribadi Anda sendiri, yaitu dengan Android. Jika Anda terbantu dengan konten ini, mohon bantuan dan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan sharing kepada teman kalian. Terima kasih. See ya.